Gimana sih cara kita tahu sebuah saham itu harganya murah atau mahal? Ini pertanyaan jutaan dolar buat semua investor kan? Seringkali kita cuma bisa nebak-nebak. Nah, kali ini kita akan berhenti menebak. Kita akan belajar bareng cara membongkar jawabannya langsung dari jeroan perusahaannya, yaitu laporan keuangan. Anggap aja ini sesi mentoring singkat kita. Pasien yang akan kita bedah hari ini adalah perusahaan properti Pico Land Development atau yang kode sahamnya RODA. Saya akan tunjukkan ke Anda langkah demi langkah gimana caranya menganalisis sebuah perusahaan. Dan yang lebih penting, gimana cara kita menemukan cerita yang tersembunyi di balik angka-angka yang kelihatannya rumit itu. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, langkah pertama ini fundamental banget dalam setiap analisis, kenalan dulu sama perusahaannya. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung kan? Jadi, siapa sih sebenarnya perusahaan di balik kode saham RODA ini? Nah, ini dia KTP-nya. Nama lengkapnya Pico Land Development. Kita panggil aja RODA. Yang paling penting buat kita catat di sini adalah sektornya, properti dan real estate. Begitu kita lihat ini, di kepala kita harus langsung terbayang, oh, ini bisnis yang modalnya gede, mainnya jangka panjang, dan hartanya itu ya aset fisik, kayak tanah dan bangunan. Kalau kita persempit lagi, kerjaan mereka itu ya mengembangkan dan mengelola real estate. Gampangnya gini, mereka beli tanah, bangun properti di atasnya, terus propertinya itu dijual atau dikelola. Tolong ingat baik-baik poin ini ya, karena ini adalah fondasi dari semua angka yang akan kita bedah setelah ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita intip rapornya. Simpelnya, perusahaan ini sebenarnya lagi bikin duit atau malah bakar duit. Yuk kita lihat datanya karena disinilah ceritanya mulai jadi sangat menarik. Wah, lihat deh ini. Penjualannya naik gila-gilaan. Hampir 2 kali lipat cuma dalam setahun. Kalau kita investor pemula, lihat grafik kayak gini pasti langsung seneng banget. Pertumbuhannya kelihatan fantastis kan? Tapi tunggu dulu. Seorang analis yang jeli tahu ini baru sampul ceritanya aja. Ingat ya, penjualan gede itu bagus, tapi yang paling penting itu kan laba bersihnya. Uang yang benar-benar masuk ke kantong perusahaan. Pertanyaannya, penjualan yang segede ini ngasilin untung yang gede juga nggak? Yuk kita korek lebih dalam. Dan jeng, ini dia plot twistnya. Dengan penjualan yang meroket, perusahaan ini justru rugi. Ruginya nggak sedikit, 71,3 miliar rupiah. Loh, kok bisa? Jualan makin laku, tapi kok malah tekor? Nah, ini nih teka-teki yang harus kita pecahkan sebagai investor. Jawabannya ada di pos biaya. Bayangin deh, penjualan itu kayak air yang kita tuang ke ember. Tapi embernya bocor. Nah, di kasus RODA ini bocornya ada 2 lubang besar. Pertama, biaya konstruksi yang mahal banget, dan kedua, beban bunga utang. Ternyata gabungan 2 bocoran ini lebih besar dari air yang masuk. Jadinya, ya, rugi. Oke, jadi kinerjanya lagi berdarah. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini berarti perusahaannya bakal bangkrut? Nah, untuk tahu itu, kita harus periksa kesehatan tubuhnya di neraca keuangan. Seberapa kuat sih fondasi mereka buat menahan kerugian ini? Coba kita lihat struktur utangnya. Ini menarik. Mayoritas utangnya, lebih dari 80%, itu utang jangka panjang. Artinya apa? Artinya mereka nggak lagi dikejar-kejar buat bayar utang besok pagi. Ini penting banget, karena ini ngasih mereka ruang buat bernafas. Dan ini adalah poin yang sangat krusial. Punya utang jangka panjang yang dominan, itu berarti RODA nggak di bawah tekanan finansial yang berat dalam waktu dekat. Ini kasih mereka waktu dan fleksibilitas untuk menjalankan strategi bisnisnya. Bisa dibilang, ini tanda manajemen risiko yang cukup baik. Terus, kalau utangnya banyak, jaminannya apa? Nah, ini dia jawabannya. Aset mereka. Dan aset terbesarnya ini bukan kaleng-kaleng. Nilainya 1,68 triliun rupiah. Isinya persediaan properti dan tanah. Inilah harta karun yang jadi fondasi utama perusahaan ini. Oke, sekarang saya mau kasih tips pro nih. Investor yang hebat itu selalu baca bagian yang sering dilewatin orang lain. Catatan kaki di laporan keuangan. Kenapa? Karena angka-angka di depan itu cuma ringkasan. Dagingnya, detail yang sebenarnya, seringkali tersembunyi di sini. Yuk kita coba jadi detektif. Aha, ketemu satu petunjuk penting. Di sini tertulis kalau perusahaan berhasil merestrukturisasi pinjamannya. Artinya, mereka negosiasi ulang utangnya dan dapat syarat yang lebih baik. Contohnya suku bunga 9,75% ini. Ini menunjukkan manajemennya nggak diem saja. Mereka proaktif. Itu pertanda bagus. Dan soal harta karun senilai 1,68 triliun tadi, ini dia rinciannya. Lihat lokasinya, bukan di sembarang tempat. Tanah Abang, Menteng, Cawang. Ini adalah emasnya properti di Jakarta. Ini adalah nilai nyata, bantalan pengaman yang sangat kokoh, terlepas dari laporan laba ruginya yang saat ini lagi merah. Oke,
semua kepingan puzzle-nya sudah kita kumpulkan. Data penjualan, data rugi, utang, dan juga aset. Sekarang, saatnya kita rangkai semua kepingan ini jadi satu gambaran utuh untuk membantu kita mengambil keputusan. Jadi cerita tentang Roda kalau saya simpulkan begini. Ini adalah perusahaan yang punya harta karun berupa properti di lokasi-lokasi premium. Mesin penjualannya juga sudah mulai panas dan ngebot. Tapi, ada jangkar berupa beban biaya super besar yang menahan laju kapal ini untuk bisa mencetak keuntungan. Jadi ada 3 hal utama yang harus Anda timbang baik-baik. 1. Pertumbuhan penjualannya bagus, tapi profitnya masih minus. Pertanyaan besarnya, kapan mereka bisa untung? 2. Aset mereka adalah harta karun yang nyata dan kuat, ini jaring pengamannya. Dan 3. Manajemennya nggak pasrah, mereka aktif mengelola utang. Nah, inilah 3 pilar yang harus Anda pikirkan. Pada akhirnya, keputusan investasi selalu kembali ke tangan Anda. Apakah Anda melihat Roda ini sebagai harta karun terpendam yang hanya butuh waktu untuk bersinar, atau menurut Anda risikonya masih terlalu besar untuk saat ini? Saya sudah berikan datanya. Saya sudah tunjukkan cara membacanya. Sekarang, giliran Anda untuk memutuskan.